Tata cara ibadah online Sekolah Minggu dan Remaja GPPS Anugerah Malang. Anak-anak ajak mama papa ya. Selama beribadah harus bersikap sopan dan hormat. Jangan lupa membawa Alkitabmu ya. Anak-anak ikuti ibadah dari awal sampai selesai. Dan yang paling penting adalah berdoa. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar? Kakak percaya adik-adik semuanya di rumah pasti selalu dalam perlindungan Tuhan ya. Yuk sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa dulu. Ambil sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kami ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kiranya Engkau selalu melindungi kami ya Tuhan. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik di rumah, mari kita menyiapkan hati kita untuk kita memuji bersama. Kita naikkan pujian dengan sukacita yang mengatakan Allah besar. Adik-adik kita semua percaya ya kalau kita bersama Yesus pasti ada jalan keluar. Yuk ikut Yesus.
Nah adik-adik, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Caca. Untuk itu, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dan kita naikkan satu pujian, Yesus sayang padaku. Shalom adik-adik semua, saat ini kakak mau mengajak adik-adik semua untuk mempersiapkan hati kita untuk kita boleh belajar firman Tuhan. Kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita ditaburi oleh firman Tuhan. Sebelum itu kakak mau mengajak adik-adik semua untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai ayat yang ke-41. Kalau adik-adik baca di Alkitab itu ada judul yang menyebutkan angin ribut diredakan. Kakak percaya kita semua sudah sering kali mendengar cerita firman Tuhan tentang bagaimana Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Tapi sekali lagi saat ini kakak mau mengajak adik-adik semua untuk kita sama-sama belajar sekali lagi bagaimana tentang besarnya Tuhan kita, besarnya Allah kita ketika kita berada di sebuah masalah, kita berada dalam masalah, Tuhanlah yang menjadi pertolongan kita, menjadi kekuatan kita, dan Tuhanlah yang terlebih besar dari setiap masalah-masalah kita. Adik-adik bisa membaca kitab Markus ini di rumah nanti ya setelah tayangan YouTube ini, jadi kakak gak akan bacakan semuanya. Bisa belajar di rumah, bisa membacanya di rumah di Markus itu. Namun sebelumnya kakak mau bertanya sama adik-adik semua. Bagaimana sih kira-kira rasanya kalau kita tidak naik kelas? Atau bagaimana sih rasanya ketika kita tidak bisa mengerjakan soal ujian? Atau bagaimana sih rasanya berada dalam sebuah masalah? Pasti adik-adik mengalami rasa takut, rasa tidak sejahtera, rasa marah ketika kita boleh mengalami sebuah masalah-masalah di dalam setiap kehidupan kita. Contohnya seperti tidak naik kelas, kita pasti merasa takut, takut dimarahi orang tua, atau takut nanti diejek teman kita, atau saat kita tidak bisa mengerjakan soal ujian kita merasa takut nanti nilai kita jelek atau kita nilai rapotnya merah, terus dimarahi sama orang tua, nggak dikasih uang jajan, seperti itu. Banyak hal yang membuat kita takut saat kita menghadapi sebuah masalah.
Sama seperti juga murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka takut tenggelam, ketika mereka menghadapi badai. Di dalam Markus 4 ayat 35-41 dijelaskan bagaimana murid-murid Tuhan Yesus takut ketika mereka boleh menghadapi sebuah masalah, yaitu sebuah badai besar yang menerpa perahu mereka ketika mereka melakukan perjalanan menyeberangi sebuah danau. Saat ini kakak mau menjelaskan sekali lagi kepada kita semua, pada suatu hari Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya naik perahu menyeberangi danau. Kalau kita lihat dalam tayangan tersebut, kita melihat Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya naik perahu untuk menyeberangi danau ya. Kita lihat semua danau itu tidak kecil ya adik-adik, danaunya sangat luas. Ketika mereka mulai berlayar, Tuhan Yesus memilih untuk tidur di bagian belakang perahu. Kita bisa melihat dalam tayangan video berikut, ketika Tuhan Yesus memilih untuk tidur di bagian belakang perahu. Tiba-tiba ketika mereka melakukan perjalanan menyeberangi danau, angin kencang dan gelombang saat itu menerpa perahu yang Tuhan Yesus dan murid-murid naiki. Coba adik-adik bayangkan ketika adik-adik berada di tengah-tengah danau yang sangat luas atau mungkin sangat dalam, lalu kita berhadapan dengan badai yang sangat besar. Apa yang mungkin dirasakan adik-adik? Ya, kita pasti merasa takut, merasa aduh gimana ini ya, gimana ini nanti aku tenggelam. Sama seperti dengan murid-murid Tuhan Yesus saat itu mereka mengalami ketakutan, mereka takut tenggelam saat menghadapi badai. Sebelumnya murid-murid Tuhan Yesus sudah terbiasa untuk melakukan perjalanan menyeberangi danau atau sudah terbiasa berlayar adik-adik. Tapi kali ini mereka merasa bahwa ini sangat bahaya dan mereka tidak bisa mengatasi badai yang sangat besar ini. Lalu apa yang dilakukan murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu? Murid-muridnya membangunkan Tuhan Yesus. Dia berkata, "Guru, guru, engkau tidak peduli jika kami binasa?" Mereka merasa bahwa Tuhan Yesus itu seolah-olah tidak peduli ketika badai itu datang menerpa perahu mereka. Namun apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Kita lihat dalam tayangan berikut ini, Tuhan Yesus bangun dan Tuhan Yesus berkata, "Diam, tenanglah." Seketika itu juga badainya pun reda adik-adik. Anginnya tenang, danaunya juga tenang. Dan kalau kita berada di posisi murid-murid Tuhan Yesus saat itu, kita pasti bingung ya adik-adik. Loh, kok bisa ya danau ini nurut sama Tuhan? Atau kok bisa ya yang badai besar seperti itu kok seketika itu juga diredakan oleh cuma kata-kata diam, tenanglah. Kok bisa saat itu badainya atau anginnya itu reda? Pasti kita juga akan bertanya-tanya seperti apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus ketika Yesus meredakan angin. Lalu saat itu Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut dan tidak percaya?" Padahal Tuhan Yesus berada bersama-sama dengan mereka di dalam perahu itu. Namun kenapa pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus malah takut dan tidak percaya dan malah seolah berpikir bahwa Tuhan Yesus tidak peduli kalau mereka binasa. Kita mau sama-sama belajar ya adik-adik, ketika kita sudah bisa mengatakan bahwa Tuhan Yesus ada dalam hidup kita, Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Dan kita juga harus belajar bahwa Tuhan Yesus terlebih besar dari setiap masalah yang kita hadapi. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus ketika menghadapi angin besar, menghadapi badai besar, mereka senantiasa harusnya percaya kepada Tuhan yang terlebih besar dari badai tersebut. Nah, dan kita harus percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus lebih besar dari setiap masalah-masalah kita. Ibarat perahu nih ya adik-adik, perahu yang ditumpangi oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya, itu seperti masalah kita.
Mungkin perahunya terlihat besar, tetapi lautan atau danau itu adalah Tuhan Yesus. Jauh lebih besar dari perahu yang kita naiki. Jadi intinya adalah Tuhan Yesus, Tuhan kita, Juru Selamat kita adalah Allah yang besar dari setiap masalah-masalah kita. Jadi ketika adik-adik mengalami rasa takut, mengalami adik-adik gak merasa sejahtera ketika kita berada dalam sebuah masalah, kita tidak perlu takut, kita minta tolong saja sama Tuhan. Percaya kalau Tuhan mampu untuk menolong setiap kita, menolong kakak, menolong adik-adik semua, untuk kita sama-sama keluar dari setiap masalah-masalah kita. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus tadi, ketika Tuhan Yesus sudah meredakan angin ribut, Tuhan Yesus lebih besar dari angin ribut, Tuhan Yesus lebih besar dari badai, dan Tuhan Yesus mampu menaklukkan setiap masalah-masalah kita. Kakak mau ngasih ayat hafalan untuk adik-adik. Coba kita buka kitab kita dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat yang keempat A. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Mazmur 23 ayat 4a. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Amin. Kakak mau kita sama-sama belajar untuk kita mengimani, kita mau melakukan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan mengatakan sekalipun kita berada dalam lembah kekelaman, kita tidak perlu takut sebab Tuhan selalu beserta dengan kita dan Tuhan Yesus terlebih besar dari setiap masalah yang kita hadapi. Kakak percaya bahwa adik-adik semua, kita semua mau sama-sama melakukan firman Tuhan dimanapun kita berada, dan kita mau sama-sama menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, anak yang takut akan Tuhan, dan anak-anak yang melakukan firman Tuhan dimanapun kita berada. Sekian firman Tuhan yang bisa kakak berikan kepada adik-adik semua. Mari sama-sama kita akan berdoa, kita akan mengimani firman Tuhan yang sudah kita dengarkan saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan firman ini tertanam di dalam hati kami Tuhan, dan kami mau melakukannya di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Meskipun kami anak-anak-Mu masih kecil Tuhan, tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami, dan kami percaya bahwa Tuhan memampukan setiap kami Tuhan untuk kami boleh menghadapi setiap masalah-masalah yang ada di dalam hidup kami Tuhan. Karena kami percaya kami memiliki Allah yang sungguh besar, Tuhan yang sungguh besar, Tuhan yang mampu untuk menaklukkan setiap masalah-masalah di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mau menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang selalu melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kakak mau membagikan sebuah kuis berhadiah untuk kita semua. Coba adik-adik lihat gambar yang akan tayang berikut. Adik-adik harus menemukan 7 perbedaan dari gambar tersebut. Nanti adik-adik bisa pause videonya, nanti adik-adik bisa menemukan 7 perbedaan yang ada di gambar tersebut. Dan ketika adik-adik sudah menemukan 7 perbedaan gambarnya, bisa di WA-kan ke nomor Kak Caca ya. Dan Kak Caca mencari 3 orang tercepat, dan jawabannya yang betul ya pastinya. Jadi ketika adik-adik mencari perbedaan, langsung WA Kak Caca setelah ibadah ini selesai. Dan kakak hanya mencari 3 orang tercepat dan yang betul, untuk nanti kakak akan memberikan hadiah kepada adik-adik semua. Jadi silakan diamati dengan teliti gambar yang ada di layar kaca adik-adik. Nah adik-adik, kita sudah berada di ujung acara ibadah kita. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada saat hari ini. Sekali lagi kakak ajak adik-adik untuk
pejamkan mata, kita lipat tangan, kita mau berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan kami naikkan doa syukur kami kepada Tuhan karena kami sudah bisa beribadah Tuhan sekalipun masih secara online Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa ketika kami rajin beribadah, ketika kami taat beribadah, kami percaya bahwa Tuhan selalu memberikan perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan selalu nyata bagi setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap anak-anak sekolah minggumu Tuhan. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang senantiasa melakukan setiap firman Tuhan yang sudah mereka dengar. Dan pertemukan kami di ibadah-ibadah yang akan datang Tuhan. Sekalipun masih secara online, Engkau tetap memberikan kami untuk kami semangat dalam beribadah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Hanya